Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebrian dengan NIM 20210501010139. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13, materi pengantar akuntansi sebagai tugas UAS semester. Yang pertama, materi Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal Dark As. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik atau yang kadang disingkat SOX, Sarbox atau SOA adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik (KAP) yang ditetapkan dan telah diusahakan oleh Presiden George. Tujuan Sarbanes-Oxley Act adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan dibuat berdasarkan undang-undang sekuritas dan untuk tujuan lain. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Yang kedua, menetapkan beberapa tanggung jawab kepada Dewan Komisaris Komite Manajemen. Yang ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Yang keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Yang kelima, memperbesar hukuman bagi terjadinya comparade fraud. Yang keenam, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest. Yang terakhir, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baik. Jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya organisasi. Yang pertama, pengendalian akuntansi berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan dan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Pengendalian internal adalah rencana organisasial dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat tercapai. Selanjutnya, materi kedua, yaitu akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Hal-hal yang akan diterima dalam berutang. Yang pertama, bunga. Yang kedua, piutang sewa. Yang ketiga, pendapatan piutang. Penggolongan piutang dan umur piutang. Yang pertama, piutang lancar. Yang kedua, piutang tidak lancar. Yang ketiga, piutang yang dihapuskan. Yang keempat, piutang dicadangkan. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua, piutang wasel. Yang ketiga, piutang lain-lain. Wesel tagih. Wesel tagih adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
Pengertian internal piutang. Salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemberian piutang. Yang pertama, kebijakan kredit. Kredit ini meliputi penetapan batas kredit, jaminan yang diperlukan, cara pembayaran, penetapan diskon, dan lain-lain. Yang kedua, penyelidikan kredit. Penyelidikan ini meliputi informasi dari pihak lain, masal bank, dan lembaga lainnya yang merupakan relasi debitur. Kecurangan dalam piutang. Yang pertama, lapping, penggelapan oleh pemenang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan yang berwenang. Yang kedua, window dressing, memberikan suatu gambaran neraca yang bagus tapi bukan yang sebenarnya. Dan penggelapan piutang, menghapus piutang dari pembayaran koperasi kemudian menagih piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Investasi jangka pendek. Investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki perusahaan. Investasi jangka pendek yang bisa dicoba. Yang pertama, deposito. Produk tabungan di bank dengan menyetor dan mencairkan sejumlah dana dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, reksadana. Produk investasi di mana investor akan dikelola oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, surat untuk negara. Surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh negara investor dana. Yang keempat, fintech peer-to-peer lending. Produk investasi baru di mana investor menamakan dananya pada UMKM Indonesia untuk mengembang usaha. Yang kedua, saham, surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu aset. Tujuan investasi jangka pendek. Yang pertama, memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu. Yang kedua, memperoleh tambahan dana. Karakteristik investasi jangka pendek. Yang pertama, dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Yang ketiga, beresiko rendah. Yang keempat, surat-surat berharga itu harus dapat dijual kembali. Yang kelima, penjualannya kembali oleh pimpinan perusahaan. Yang terakhir, kepemilikan surat berharga tidak dengan maksud menguasai perusahaan lain. Materi ketiga, yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dengan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Yang keempat, memiliki nilai yang relatif. Klasifikasi aset tetap. Umumnya, aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah. Yang pertama, tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan yang di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran bawah tanah. Yang ketiga, gedung, seperti yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung lainnya. 4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, dan kendaraan. Penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan.
Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti. Aset tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama, capital expenditure atau pengeluaran modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset dikapitalisasi. Yang kedua, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Cara-cara memperoleh aset tetap: yang pertama, pembelian tunai; yang kedua, pembelian asuransi; yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga; yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lainnya; yang kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis; yang keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis; yang ketujuh, diperoleh dari hadiah atau donasi; yang kedelapan, aset yang dibuat sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi aset tetap: yang pertama, nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan. Dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Yang kedua, taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Tafsiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaiannya atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, tafsiran memanfaatkan dan dinyatakan dalam taraf penyusutan. Selanjutnya, materi keempat, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, seperti merek dagang, hak paten, goodwill, dan aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya seperti merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap tidak berwujud adalah aset-aset yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (halim). Dengan kata lain, aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah aset yang pertama, diperoleh atau dibeli dari pihak lain untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada pemiliknya, kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Yang keempat, mempunyai kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tidak berwujud dapat timbul dari: yang pertama, pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua, perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk gedung. Yang ketiga, perjanjian tertentu seperti franchise atau lease. Selanjutnya, kriteria aset tidak berwujud. Yang pertama, immateriality, yaitu tidak memiliki wujud fisik. Berbeda dengan aset berwujud yang memiliki bukti fisik atau wujud fisik yang nyata, bisa diraba, bisa ditebak, dan bisa disentuh. Aset tidak berwujud tidak memiliki wujud fisik. Yang kedua, interdependensi, yaitu ketergantungan yang menyatu bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya.
dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaannya. Yang ketiga, non-transferability, yaitu tidak dapat ditransfer tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan. Pengelompokan aset tidak berwujud. Yang pertama, yang adanya umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, perjanjian, atau oleh sifat aset itu sendiri, misalnya hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak yang tidak terbatas umurnya, misalnya goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelebihan nilai investasi dalam saham untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya pada kekayaan perusahaan anak. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat umur suatu aset tidak berwujud antara lain: yang pertama, undang-undang, peraturan dan kontrak atau ketentuan yang diatur dalam kontrak. Yang kedua, ketentuan dan syarat untuk memperbaharui atau memperpanjang penggunaan yang diatur dalam kontrak. Yang ketiga, pengaruh persaingan, permintaan, ketinggalan zaman, dan faktor ekonomis lainnya. Jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hak tersebut diberikan. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk mereproduksi dan menjual suatu karya seni atau karya tulis. Yang ketiga, hak franchise. Hak monopoli adalah perjanjian kontrak antara pemberi franchisor dengan penerima franchise. Yang keempat, hak merek dagang. Hak merek dagang atau nama dagang adalah kata rangkaian kata, logo, atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Yang kelima, goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha, seperti letak perusahaan yang strategis, nama yang terkenal, pimpinan yang ahli, dan lain-lain. Yang keenam, biaya pendirian perusahaan adalah biaya yang terjadi dalam proses pendirian perusahaan, seperti biaya notaris, izin, pajak, biaya cetak saham dan formulir, dan lain-lain. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan di dalam melakukan penelitian atau percobaan ataupun untuk memperbaiki mengembangkan produksi maupun produknya. Aset tidak berwujud menurut Islam. Menurut pandangan Islam, aset tidak berwujud berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi, jika perusahaan memanfaatkan intaf yang dimilikinya, hasilnya akan maksimal bagi kemajuan perusahaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, materi kelima, akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi. Salah satunya dalam proses operasional bisnis. Dalam akuntansi, liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Hal ini karena liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lain, sedangkan aset adalah sumber daya yang dimiliki
untuk menjalankan operasional. Karakteristik liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan dalam dunia usaha. Liabilitas memiliki karakteristik sehingga lebih mudah dikenali. Adapun karakteristik dari liabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman, baik dari bank atau perorangan, untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha yang harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain, juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Yang keempat, tanggung jawab atau kewajiban pada pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan, menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan sesuai permintaan atau terjadinya peristiwa tertentu. Berikut jenis-jenis liabilitas yang didasari dari jangka waktu pembayaran dan sifat urgensinya. Yang pertama, kewajiban lancar jangka pendek. Kewajiban atau liabilitas jangka pendek juga biasa disebut dengan liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Yang kedua, kewajiban tidak lancar. Liabilitas tidak lancar juga disebut dengan liabilitas jangka panjang, di mana waktu tenggat pembayaran lebih dari 1 tahun. Biasanya dalam liabilitas jangka panjang terdapat restriksi atau batasan yang berguna untuk memberikan perlindungan antara peminjam maupun pihak yang dipinjamkan. Yang ketiga, kewajiban kontingensi. Kewajiban atau likuiditas kontingensi bisa dikatakan kewajiban berdasarkan kejadian luar biasa. Singkatnya, kewajiban bisa saja timbul tergantung terjadinya peristiwa saat ini atau mendatang. Dalam pencatatan, kewajiban jenis ini tidak dicatat dalam laporan keuangan secara aktual, namun hanya sebagai lampiran. Pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum untuk memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi relevansi, reliable, dan keterukuran terpenuhi. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan adalah prosedur aplikasi untuk menandai bahwa kewajiban telah mengikat, sehingga suatu kewajiban dapat dibekukan, dicatat. Memberikan 4 kaidah pengakuan untuk menunjukkan pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, ketersediaan dasar hukum, penerapan konsep dasar konservatisme, substansi ekonomi transaksi, terakhir keterukuran nilai. Kedua, pengukuran. Yang pertama, kewajiban dalam pembelian kredit. Yang kedua, diskon atau premium utang obligasi. Yang ketiga, diskon obligasi dilaporkan sebagai pengurang nilai nominal dalam obligasi di neraca. Yang keempat, premium obligasi apabila belum diamortisasi merupakan utang. Yang kelima, kewajiban moneter dan non-moneter. Ketiga, penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Maka mendekati saat jatuh tempo,
nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal tersebut kewajiban. Selanjutnya materi akuntansi penggajian. Gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya jumlah unit produksi. Di samping gaji, pegawai mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang makan, dan lain-lain. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Menurut Sujarweni, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan. Tujuan pemberian gaji dan upah oleh perusahaan menurut Handoko dalam Hirmawan dan kawan-kawan adalah: yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keandalan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kelima, mengendalikan biaya-biaya. Keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah: yang pertama, jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi. Keempat, rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu. Ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. 4, fungsi akuntansi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian utang, bagian kartu biaya, bagian jurnal. Terakhir fungsi keuangan. Materi selanjutnya, akuntansi persekutuan. Berbagai masalah akuntansi timbul di dalam masalah yang dibentuk persekutuan. Perlakuan dan prosedur akuntansi yang spesifik dan tidak bisa dijumpai dalam banyak perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas merupakan problema yang tersendiri sesuai dengan karakteristik persekutuan di dalam perseroan terbatas, di mana terdapat pemisahan yang tegas antara pemilik dan manajemen. Dipakai sebagai dasar landasan untuk meletakkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Dasar akuntansi persekutuan: yang pertama, pendirian sebuah persekutuan. Yang kedua, pembagian laba bersih atau laba rugi. Likuidasi persekutuan: yang pertama, tidak kekurangan modal. Yang kedua, sisa kas didistribusikan ke para sekutu berdasarkan saldo modal mereka setelah seluruh jurnal pada 3 langkah sebelumnya diposting. Semua akun persekutuan termasuk keuntungan atas realisasi akan memiliki saldo 0. Ketiga, kekurangan modal. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Pertama, kelebihan: menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam mengembalikan keputusan. Kekurangan: pertama, sekutu pasif tidak mengelola CV dan hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif. Kedua, kelangsungan usaha CV sewaktu-waktu dapat terganggu.
Yang ketiga, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan. Keempat, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.